bulan Desember 2024 kemarin saya dapat daftar antrean pasien yang sudah mendapat rujukan dari dokternya, sudah diperiksa bahwa dia perlu tindakan, harus dirawat inap di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Itu ternyata panjang antrean itu adalah 2.278 orang yang mengantre, dan yang paling lama mengantre itu sejak September 2023. Artinya sudah mengantre 15 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Anies Baswedan dan para teman-teman seperjuangan semuanya, ya, saya yakin yang hadir pada pagi ini semuanya tidak lain adalah para pejuang bangsa kita ini, ya, pejuang rakyat. Saya akan mulai dengan menyampaikan sebuah data yang membuat saya menangis. Ya, pada bulan Desember 2024 kemarin saya dapat daftar antrean pasien yang sudah mendapat rujukan dari dokternya, sudah diperiksa bahwa dia perlu tindakan, harus dirawat inap di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Itu ternyata panjang antrean itu adalah 2.278 orang yang mengantre, dan yang paling lama mengantre itu sejak September 2023. Artinya sudah mengantre 15 bulan. Kalau Anda atau kita yang di sini ini orang Jawa Tengah, pasti dari 2.278 orang tadi ada setidaknya yang teman Anda, tetangga Anda, saudara Anda, atau keluarga jauh, atau siapapun. Itu adalah bangsa kita, rakyat kita. Saya tidak terbayang kalau itu semula sakitnya adalah batu ginjal, itu dia akan datang dipanggil nanti suatu hari, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan kemudian dengan kondisi ginjalnya udah rusak, untuk cuci darah. Kalau semula seorang ibu yang ada benjolan di payudara, dia akan datang lagi dengan tumor itu sudah nyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Ya. Saya coba tengok di antara 2.278 itu siapa mereka. Ternyata dari 2.278 itu hanya 50 orang yang pasien pribadi, pasien mandiri, non BPJS. 0,02%. Artinya 99,98% itu adalah peserta BPJS yang 70%-nya itu kelas 3. Di dalam yang kelas 3 itu ada yang namanya PBI. Kita semua tahu, pasien yang karena miskin dia iurannya dibayar oleh APBN. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena PBI itu tidak boleh naik kelas. Mengapa? Kaitannya dengan naik kelas, di rumah sakit ada tersedia ruang-ruang VIP. Kalau itu BPJS kelas 1 boleh naik kelas, kalau naik kelas bayar iur biaya, itu lama tunggunya yang tadinya setahun lebih jadi sebulan. Tapi yang PBI, yang BPJS kelas 3 nggak mungkin naik kelas, itu pasrah. Sehingga pada saat ditelepon sama rumah sakit keluarganya, dipersilakan ini waktunya untuk dirawat inap, itu keluarganya dengan menangis mengatakan lebih dulu sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa di atas. Itu adalah gambaran, dan itu pasti terjadi bukan hanya di Rumah Sakit Dr. Karyadi, tapi di semua rumah sakit Kementerian Kesehatan di kota-kota besar kita. Di Solo
jelas di dalam Undang-Undang Dasar kita. Salah satu tupoksi utama dari Kementerian Kesehatan adalah melaksanakan tugas ini. Dan semua rumah sakit tadi dibangun dengan anggaran negara untuk siapa? Itu adalah public space, ruangan itu adalah milik publik, Badan Pelayanan Umum namanya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, sejak awal Kementerian Kesehatan kita dipimpin oleh orang yang namanya Budi Gunadi Sadikin, itu 2022 kemarin ada penghargaan diberikan kepada sebuah rumah sakit di Palembang, Muhammad Hussein Palembang, itu karena menghasilkan bisa mencapai penghasilan 1 triliun dalam 1 tahun. Setelah itu ada 12 rumah sakit Kementerian Kesehatan lain yang diundang ke Jakarta, direkturnya dapat penghargaan karena tiap tahun income-nya naik 20%. Dan 2025 ada target yang diberikan. RS Sarjito di Jogja dapat target 1,6 triliun. Rumah sakit Karyadi di target 1,5 triliun. Sedangkan RSCM Jakarta 2,5 triliun. Itu penghasilan. Jadi disamakan dengan yang namanya BUMN tambang, BUMN perbankan. Itu memang untuk cari uang. Tapi pelayanan kesehatan tidak boleh dijadikan sarana untuk cari uang, dan itu fakta yang terjadi. Kita sudah mendapatkan gambaran yang disampaikan oleh Profesor Zainal Abidin. Dengan penghargaan itu setiap direktur rumah sakit berusaha buat aturan agar bagaimana income ini meningkat. Di rumah sakit Karyadi karena tantangan dokter diberikan sekarang ada peraturan dari Kementerian Kesehatan, dokter itu dinilai, dokter spesialis seperti saya dinilai bukan kinerja dalam arti seberapa banyak pasien yang bisa saya layani dengan kualitas hasilnya seperti apa, tetapi saya dinilai dengan seberapa banyak uang yang saya bisa datangkan untuk rumah sakit. Kalau saya bisa memberikan pemasukan 300 juta per bulan untuk rumah sakit dari pasien yang saya operasi, maka saya akan bawa pulang uang 30 juta. Income tambahan saya. Itu satu. Jadi dokternya kita bukan bekerja dasarnya etika, tapi moralnya dokter itu dirusak. Dengan moral bisnis, rumah sakit buat aturan baru dalam rangka tadi menambah jumlah pasien yang non BPJS. Dibuat aturan bahwa jam pelayanan untuk pasien umum non BPJS itu dibolehkan, saya dokter mau operasi pasien umum itu yang bayar kapan saja 7 kali 24 jam boleh. Tetapi untuk pasien BPJS dibatasi hanya boleh jam kerja, hari kerja seminggu 5 hari sampai Jumat dan jamnya jam 4 sore. Di luar itu nggak boleh lagi. Karena apa? Rumah sakitnya dituntut untuk jadi BUMN menghasilkan cuan. Jadi itu terjadi. Korbannya adalah rakyat yang miskin. Istilahnya gini malahan, orang miskin itu nggak boleh sakit. Dilarang sakit untuk orang miskin. Terus tentang pelayanan BPJS, suatu hari menteri kita bilang bahwa BPJS tidak bisa cover semua penyakit. Jadi dianjurkan semua kepada masyarakat untuk ikut asuransi swasta. Beliau adalah bukan menteri kesehatan tapi agen asuransi. Ya kan? Sekarang kita lihat yang disuruh ikut asuransi swasta itu siapa? Peserta BPJS kita tahun 2024 itu mencapai 98% warga negara. Jadi sudah hampir semua orang ikut BPJS. 190 juta, 70% itu di kelas 3. Karena miskin, karena nggak mampu. Terus laporan tahun November 2024 ada 58 juta peserta BPJS yang nggak bisa
bisa bayar iurannya, enggak. Jadi yang disuruh ikut asuransi itu siapa pertanyaannya? Kalau faktanya seperti itu, 190 juta di kelas 3, separuhnya ya 90 juta itu PBI dan 58,6 juta enggak iuran. Itu adalah fakta yang itu jadi bagian dari mestinya ke depan perjuangan dari gerakan rakyat ini. Terima kasih Prof untuk inspirasi yang diberikan. Itu yang perlu disampaikan, kita pahami bersama bahwa ada hal-hal yang harus kita selesaikan, di mana fakta saat ini Indonesia itu juara ke-1 untuk penyakit skabies, penyakit kudis itu Indonesia tertinggi di dunia. Nomor 2, juara 2 untuk TBC, nomor 2 setelah India, dan nomor 3 untuk kusta. Yang dibangun adalah rumah sakit lewat negara asing diundang untuk buat rumah sakit, dokter asing diundang di Bali, di Depok, semuanya di Sawangan Depok rumah sakit asing berdiri. Untuk siapa? Yang jelas bukan untuk rakyat kita peserta BPJS, apalagi yang di kelas 3. Terima kasih juga memberikan wawasan bagi kita bersama. Banyak yang harus kita kerjakan ke depan, dan langkah yang pertama harus kita lakukan ke depan, meskipun pemerintahannya belum ganti, tapi Menteri Kesehatan